Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Anom Channel Tutor. Di sini saya akan membahas bagaimana caranya untuk membuat suatu tanda tangan. Simak untuk videonya langkah demi langkah. Yang pertama, di sini saya coba membrowsing untuk tanda tangan yang kita akan tiru. Untuk penggunaan aplikasinya kita juga cukup menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Microsoft Excel ataupun Microsoft PowerPoint. Kita ini sama saja. Nah, saya mau menggunakan Microsoft Word saja seperti itu. Nah, selanjutnya yang dilakukan kita meniru tanda tangannya orang seperti itu. Mungkin kalian ketika ada pembuatan suatu laporan, kalian bingung untuk mengambil tanda tangannya, kalian bisa mengikuti cara saya seperti itu. Saya contohkan di sini, saya akan download terlebih dahulu. Saya ambil contoh dua tanda tangan, yang mana nanti saya akan tiru menggunakan Microsoft Word, Excel, atau PowerPoint seperti itu. Caranya sama saja. Selanjutnya, kita cari dulu. Kita menggunakan yang ini. Sudah ada dua tanda tangan yang kita download. Kita coba untuk meniru tanda tangan tersebut. Di sini ada dua. Kita buka Microsoft Word-nya. Kita tarik langsung ke Microsoft Word-nya. Seandainya contohnya seperti ini. Ada dua tanda tangan yang berbeda. Nah, saya contohkan untuk tanda tangan yang ini dulu, yang pertama dulu. Nah, caranya agar terlihat sama, maka kita yang dilakukan adalah kita memilih klik insert. Selanjutnya di shapes. Di sini ada yang namanya curve. Curve itu seperti semacam garis yang bisa melengkung seperti itu. Saya contohkan pembuatan tanda tangan yang ada di sini. Kita mulai dari yang awal bawah sampai sini kita klik. Kita klik sampai di sini, selanjutnya ke bawah. Nah, seperti ini. Contohnya, kita klikkan di sini. Satu, sudah selesai. Selanjutnya, kita ulangi lagi penggunaan dari shapes di curve ini. Kita buat yang ini. Mungkin kalau kurang dempet kita bisa geser-geser menggunakan arah atau menggunakan mouse seperti itu. Kita buat lagi. Kita buat huruf D-nya. Kalau seandainya ada yang salah seperti ini, maka yang dilakukan kita tekan tombol del saja untuk mengembalikannya seperti itu. Seperti ini. Selanjutnya kita membuat S, atau perlu diingat kalau kurang mepet maka kita bisa menggunakan arah seperti itu. Kita tinggal membuat bentuk dari lengkungan dari S ini. Nah, seperti ini. Kita tarik lagi ke sini. Seperti itu. Atau jika memang lebih, barusan sudah saya kasih tahu, kalian tinggal menghapus
yang barusan bentuk dari S. Seperti itu. Kita ulangi lagi, klik insert, klik shapes ya, menggunakan curve seperti ini. Kita tiru saja bentuknya itu seperti apa. Pembuatan dari S dulu. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan untuk posisinya. Setelah selesai jadi seperti ini, yang kita lakukan, kita blok keseluruhan. Kita klik satu persatu agar bisa jadi satu kesatuan. Kita menggunakan, nah ini sudah jadi satu, kita klik kanan, kita menuju pada grup, kita grup seperti itu. Ini sudah jadi satu tanda tangan. Coba kita perbesar untuk garis lainnya seperti itu. Kita klik 2 kali di sini. Kita cari di sini. Nah, ini adalah tanda tangan yang pertama seperti itu. Hampir sama, persis sekali. Soalnya tanda tangan yang kedua seperti ini. Juga caranya sama, kita menuju pada shapes. Kita curve. Kita awal dari bawah. Nah, seperti ini. Jika kurang, bawahnya kurang, maka yang dilakukan adalah kita bisa tadi sebelum kita klik finish, kita bisa menggunakan del seperti itu. Saya contohkan lagi. 3, 4. Nah, ini adalah contoh dari bundarannya. Selanjutnya yang dilakukan, kita di sini ada garis seperti ini, lengkungannya seperti itu. Seperti ini. Kita ulangi lagi. Kita membuat garis panjang dari atas ke bawah. Sorry. Nah, seperti ini. Kita klikkan saja. Kita bisa geser-geser. Untuk penempatannya terserah. Mengikuti dari tanda tangan tersebut. Seperti itu. Nah, ini kita geser-geser sesuaikan dengan tanda tangan tersebut. Kita atur sendiri dulu sampai dari satu saja. Nah, seperti ini. M-nya itu di sini. Ini juga ada di sini. Nah, seperti ini. Ini hasil dari tanda tangan yang kedua. Coba kita gabungkan semuanya keseluruhan dari curve-nya. Kita klik kanan, terserah di garis mana saja. Kita grup. Kita klik 2 kali. Kita pilih garis yang nomor 2. Nah, seperti ini. Ini adalah cara untuk membuat tanda tangan di komputer.
Nah, terserah. Di sini menggunakan Microsoft Word atau menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita coba menggunakan Microsoft PowerPoint. Seandainya kita menggunakan PowerPoint, kita klik saja di PowerPoint-nya, ya. Kita ambil tanda tangan yang barusan, kita ambil, kita geser ke sini. Nah, ini tanda tangan yang barusan. Sama juga, kebetulan untuk menu dari Microsoft Word itu, Microsoft Office hampir sama semua. Ada shapes-nya, pasti ada untuk di menu insert seperti itu. Nah, ini yang kayak barusan. Nah, jika kita sering melatih seperti pembuatan tanda tangan ini, kita akan sangat mahir dan hampir sangat jelas gitu, sama dengan tanda tangan yang asli. Sama penggunanya untuk shapes juga sama. Ini saya contohkan dulu. Jika kita tidak sesuai dengan posisinya, maka yang dilakukan adalah klik salah satu dan kita bisa menggesernya seperti itu. Kita bentuk dari S-nya dulu. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini terserah kalian bisa berbesar atau berkecil. Nah, kita gabungkan dulu untuk setiap curve-nya. Klik kanan sama untuk caranya yang di Microsoft Word, grouping group seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kita klik 2 kali menuju pada format dan kita garisnya terserah kita garis seperti apa, seperti ini. Nah, untuk pembuatan tanda tangan mungkin kalian tidak usah bingung, tidak usah repot. Kita cukup bisa menggunakan dari submenu dari Microsoft Word tersebut atau Microsoft PowerPoint. Di Excel pun juga bisa. Nah, kebetulan di sini sudah masuk di Microsoft PowerPoint ya. Kebetulan di PowerPoint itu ada fasilitas untuk menyimpan suatu gambar yang sudah kita buat. Contohnya tantangan ini kita simpan, kita bisa menggunakan Save as Picture. Ternyata ada juga untuk Save as Picture-nya. Oh iya, sama ya. Untuk di Microsoft Word dan Microsoft Excel juga bisa menyimpan suatu gambar yang kita buat. Seperti itu. Ini tanda tangannya. Nah, atau kita mau memperbagus tanda tangannya seperti ini orang ini. Nah, kita juga bingung. Kita sudah punya filenya tanda tangannya, tapi di sini ada beberapa yang masih perlu diperbaiki. Contohnya di sini. Saya contohkan yang mempunyai suatu background warna ini. Saya simpan dulu. Ya, saya sudah simpan untuk tanda tangan yang barusan. Untuk prosesnya sangat gampang sekali. Nah, kita taruh sini. Nah, ini prosesnya ini sudah warna buram. Nah, jadi kita mau menghilangkan gambar yang warna ini. Kita tinggal klik 2 kali, pilih sini, kita pilih salah satu yang ada di sini. Itu saja. Nah, di sini sudah kita
ubah. Tadi ada background, ada isi backgroundnya di sini, kita sudah hilangkan backgroundnya. Di sini masih ada background di samping. Nah, sini kalau di Microsoft Office itu, Word itu kebetulan gambar yang ditaruh awal itu biasanya tidak bisa dipindah. Cara untuk memindahkannya, kita klik 2 kali, kita pilih warp text, kita pilih yang namanya backing text. Nah, kalau sudah di backing text, gambar ini sudah bisa kita pindah-pindah. Ya, kita crop saja dulu di samping karena masih ada warna yang lain seperti itu. Nah, kita paskan. Nah, ini sudah selesai seperti itu. Untuk kapasitas lensnya ini, kita tidak bisa mempertebal atau seperti hanya kita bisa menghilangkan dari efek backgroundnya saja seperti itu. Ya, mungkin cukup sampai sini tutorial untuk membuat suatu tanda tangan, sangat simpel. Mungkin kalian ketika membuat suatu laporan bingung bagaimana caranya naruh tanda tangan itu pada laptop kalian, ya kalian bisa menggunakan fitur untuk insert shapes-nya seperti itu yang ada di sini. Nah, menggunakan curve seperti itu, atau kita menggunakan align juga bisa juga seperti ini. Nah, ya mungkin cukup sampai sini untuk tutorialnya. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian klik like, share, dan jangan lupa untuk notifikasinya, dan jangan lupa juga kalian klik subscribe-nya. Akhirul kalam, salam dari Anol Channel Tutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.